Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan terambil dalam Yudas pasal 1 ayat 21. Tertulis demikian: peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tema renungan kita, memelihara diri dalam kasih Allah. Arti kata peliharalah dirimu dalam kasih Allah yang tertulis dalam Yudas 1 ayat 21 adalah untuk menjaga kasih Allah dalam setiap aspek hidup agar iman kita tetap terjaga. Kata peliharalah dirimu adalah sebuah perintah yang disampaikan kepada kita umat manusia yang percaya kepada Yesus Kristus harus menjaga dan memelihara hidup kita dengan benar. Dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39, firman Tuhan menyatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hal ini juga ditegaskan dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 12 yang berbunyi, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat ini menyatakan bahwa untuk memelihara diri dalam kasih Allah, kita harus hidup dengan benar sesuai hukum kasih yang Tuhan Allah perintahkan. Sebab standar kasih kita kepada saudara-saudara seiman adalah kasih Kristus kepada kita. Dalam kitab Yudas pasal 1 ini menceritakan adanya guru-guru palsu yang akan menyesatkan orang percaya. Oleh sebab itulah Yudas menasihatkan orang Kristen yang setia untuk tetap memelihara diri mereka agar hidup dalam kasih Allah. Ia mengatakan agar semua orang percaya tetap berjuang mempertahankan iman ketika diperhadapkan dengan pengajaran yang menyesatkan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Ia mengingatkan untuk tetap waspada sebab di tempat-tempat perkumpulan orang percaya ada orang-orang tertentu yang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Dalam ayat 4 menyatakan sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu artinya akan ada menyusupnya guru-guru palsu ke dalam komunitas Kristen. Kehadiran orang-orang ini telah memasuki jemaat tanpa diketahui sebab mereka berhasil berbaur dengan orang-orang percaya sejati bahkan tampak sebagai anggota komunitas setia. Dalam ayat ini menyatakan bahwa orang-orang yang disebut dengan orang fasik maupun guru-guru palsu telah ditetapkan untuk menerima hukuman. Penghakiman mereka telah ditetapkan oleh Allah karena sifat dan tindakan mereka yang tidak saleh. Melalui renungan firman Tuhan hari ini, kita diingatkan bagaimana cara kita memelihara diri dalam kasih Allah. Pertama, membangun iman dalam ayat 20a. Dalam ayat 20a menyatakan, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Artinya membangun iman di atas dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah dasar kita percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Dia. Bahkan kita diajarkan membangun iman yang paling suci. Suci artinya bersih dan murni. Berarti hidup kita sebagai orang percaya harus menjaga diri supaya tidak najis, tidak cemar, tidak kotor, dan tidak hidup dalam dosa di hadapan Allah. Alkitab menegaskan bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ketika kita meletakkan iman percaya kita kepada satu-satunya Allah yang benar, yang menjadi dasar kita percaya, Yesus Kristus, maka Ia akan menguatkan iman percaya kita sehingga kita tidak mudah terpengaruh oleh pengajar sesat. Kedua, berdoa dalam Roh Kudus dalam ayat 20b. Dalam ayat 20b menyatakan berdoalah dalam Roh Kudus, berarti berdoa dengan bimbingan Roh Kudus sesuai dengan kehendak Allah dan dengan kemampuan yang diberikan Roh Kudus.
Melalui doa kita mengundang hadirat dan kuasa Allah yang bekerja di dalam hidup kita. Sehingga lewat doa kita yang penuh dengan kuasa Roh Kudus, Tuhan akan menyingkapkan kesalahan ajaran palsu dan guru-guru palsu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memelihara diri dalam kasih Allah merupakan tugas kita sebagai orang percaya. Sebab kasih Allah yang telah kita terima memberikan keselamatan bagi hidup kita. Oleh sebab itu, Ia mau agar kita tetap mengerjakan keselamatan itu dengan memelihara diri kita tetap hidup dalam kasih-Nya, yaitu dengan hidup membangun iman yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Dengan demikian, kita memelihara diri kita tetap hidup dalam kasih Allah untuk memperoleh hidup yang kekal. Filipi pasal 2 ayat 12-13 menyatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.